Sialinia Farm. Ya. Ya, saat ini sudah ada wahana panah sehingga nanti bisa diarahkan ke sana. Ya. Kemudian di Khurasan Archery sendiri miliknya ketua, yaitu di Balitan Gunung Medan Damas Raya. Nanti bisa langsung ke lokasi beliau di tempat workshop beliau. Nah, di sana bisa kalau ingin bergabung menjadi anggota klub Khurasan Club. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Heri Fadali Podcast. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita akan berbincang santai bersama sahabat saya, kakanda saya. Beliau adalah salah satu senior bagi saya ketika sekolah dahulu. Mungkin tidak asing bagi saya, yaitu bernama Ustadz Roni Jamal, karena beliau pernah sekolah dulu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Saat ini beliau lagi bergabung di organisasi Pespati dan salah satu sekretaris yang di Kabupaten Dharmasraya di organisasi panah. Mungkin kita akan mengupas tentang kepanahan saat sore hari ini ya, berbincang. Kita sambut langsung saudara kita yaitu Ustadz Roni Jamal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik sehat. Udah lama nih kita nggak ada bertemu, mungkin lebih dari 3 bulanan ya semenjak ketika kita lagi ada acara di Bukit Tinggi itu ya, Bukit Tinggi ya Ustadz. 3 bulan ya, lama juga. 3 bulan. Jadi kita sore hari ini Ustadz kita akan membahas yaitu tentang topik kita yaitu tentang panah, karena ini sebuah organisasi atau olahraga yang baru ya di Kabupaten Dharmasraya menurut saya ya. Menurut pemirsa di rumah mungkin tidak tahu ya. Karena keunikan sebuah olahraga ini maka saya tertarik mengupas sore hari ini tentang topik yaitu satu organisasi yaitu Pespati. Sebelum itu Ustadz bisa perkenalkan diri dulu kepada pemirsa, siapa nama antum, lahir di mana, asli mana. Silakan. Oke pemirsa, perkenalkan nama saya Roni Jamal. Saya lahir di Gunung Medan Dharmasraya. Kalau orang tua asal Solo. Asal Solo ya Ustadz? Asal Solo. Kenal apa ya dikenalkan. Kalau kesibukan sehari-hari masih berdagang lah ya. Masih berdagang ya. Berdagang. Dulu memang disambil dengan ngajar. Tapi sekarang fokus dagang sama kegiatan-kegiatan yang berbau organisasi lah. Berbau organisasi. Yang sekarang ini adalah Pespati ya. Ya kebetulan sekarang ini Pespati ya, panah yang berkaitan dengan panah. Boleh sedikit cerita Pespati secara nasional dan termasuk ketika Pespati ini di Dharmasraya secara nasional. Dulu pada Pespati ini atau singkatan dari Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia ya. Ini lahir di Jakarta. Tepatnya itu 31 Juni 2022 ya, di Jakarta itu disahkan sebagai organisasi di bawah Kormi. Induknya adalah Kormi, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Kormi ini sendiri di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang setara dengan KONI. Namun asal usulnya Pespati ini sebenarnya adalah setelah lepasnya kegiatan suatu event panahan yang diadakan oleh pemerintahan Kota Garut yang memperebutkan waktu itu Piala DD Sativi Cup. Jadi selepas kegiatan-kegiatan tersebut adalah keinginan Kormi ini untuk menyatukan atau melegalkan olahraga rekreasi masyarakat ini, panahan ini menjadi suatu cabang olahraga di bawah Kormi, sehingga nanti bisa menjadi satu wadah untuk jalur prestasi bagi penggiat-penggiat panah itu sendiri. Terus kalau untuk awalnya dulu memang
salah satu syaratnya mendirikan Pespati kan sudah harus ada 5 cabang olahraga, 5 cabang klub, maksudnya 5 cabang klub panahan, sehingga Pespati tersebut baru boleh didirikan di suatu daerah. Namun karena banyaknya penggiat-penggiat dan pecinta panah ini, sehingga saat ini sudah mencapai 12 pengurus provinsi, 12 pengurus cabang se-Indonesia, termasuk salah satunya adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat sendiri pun belum lama, karena memang induknya, pusatnya sendiri juga belum terlalu lama lahir, sehingga Damasraya masih bilang Sumatera Barat masih bisa dibilang tergolong muda sekali, apalagi Damasraya yang baru lahir beberapa minggu kemarin ya. Jadi Pespati ini di Damasraya baru 2 minggu yang lalu ya, 2 bulan yang lalu ya. Itu diketuai oleh siapa ya? Sekarang ketua ini kan harus dipilih melalui muscap, salah satu syarat untuk penerbitan SK. Dan ketua terpilih waktu itu adalah Bung Taufik Hidayat AB SE. Beliau juga salah satu penggiat yang sudah lama sebenarnya di Damasraya ya. Beliau juga termasuk salah satu atlet Sumatera Barat ya, melalui jalur pribadi di Fornas. Ada Fornas di Palembang kemarin, di lapangan Kamboja tersebut. Itu Taufik Hidayat. Jadi pengalaman beliau dalam perpanahan di lama ya sekali ya. Ya, Kalau boleh tahu olahraga ini alat-alatnya apa aja? Ada membawa saat ini? Coba bisa ditunjukkan kepada pemirsa alat-alat yang untuk berpanah ini. Oke Bang, ya ini alatnya nih. Ini alat panahan ya. Panahan tradisional yang digunakan oleh Pespati. Ya, ini Pespati. Ini perlu diperhatikan, olahraga panah ini kan sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat dunia sebenarnya ya, apalagi yang sering berkecimpung di di PON atau SEA Games ya. Cuma di Pespati atau Kormi itu sendiri mempunyai kriteria yang berbeda ya, dengan peralatan panah yang modern ya, yang digunakan oleh Perpani ya, di bawah KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Jadi ini yang bersifat tradisional ya. Iya. Yang bersifat tradisional yang untuk membuatnya satu rangkaian ini bagaimana? Ini kan simpel sekali kan, dari bentuknya saja sudah sangat simpel. Tidak banyak aksesoris yang dibutuhkan atau fitur-fitur lain layaknya panahan modern ya. Panahan modern. Ini simpel sekali. Karena memang ini adalah olahraga rekreasi masyarakat Indonesia, maka dituntut atau diwajibkan bahkan busur-busur yang digunakan, ini kita sebut busur, yang digunakan dalam olahraga panah Pespati itu berbau tradisional ya. Tradisional kemudian natural ya. Bisa terbuat dari bahan-bahan alami seperti bambu, tanduk ya. Untuk saat ini yang diperbolehkan dari olahan pabrik yaitu jenis fiber. Ini termasuk fiber ya, fiber impor. Nah, ini maksimal digunakan ya. Ada jenis-jenis kategori panahan yang digunakan Pespati ini sejenis fiber. Fiber sifatnya jenisnya namanya ini adalah bending ya, busur bending. Kemudian ada nanti bahannya terbuat dari kayu, kemudian dicampur dengan fiber, maka kita sebutnya dengan laminasi ya. Laminasi itu lapisan dari kayu fiber ya, dilaminasi lah sebenarnya. Jadi untuk merangkai sebuah busur ini tidak terlalu payah karena bersifat tradisional ya. Kita mau dari tanduk, kerbau atau apapun bisa kita gunakan ya. Ya, ini semuanya harus handmade nih. Kalau pabrikan susah. Ya, belum ada pabrikan. Untuk satu busur itu kalau kita ingin buatnya kisar berapa menghabiskan dana, atau kita belinya kisar berapa untuk dana atau biaya yang dibutuhkan untuk buat brosur ya sebenarnya nggak terlalu
tidak usah terlalu dipikirkan. Kita lihat saja kemampuan pertama. Kemampuan ini maksudnya adalah kemampuan fisik kita. Ya. Kalau kita masih pemula atau masih dasar sekali, tentu busur-busur dengan yang harga mahal, berkualitas tinggi sekalipun, tentu dia mempunyai kekuatan yang lebih tinggi, sehingga tidak mungkin kita membeli busur-busur yang demikian untuk pemula dan dasar. Sehingga busur-busur untuk pemula dan dasar dianjurkan busur-busur standar dengan harga-harga yang sangat terjangkau sekali, bisa dimulai dari harga 100-an, 200 sampai 500-an. Jadi ini tidak terlalu mahal ya. Untuk batas usia dalam ikut dalam klub panah ini ada batasan nggak? Untuk saat ini belum ada batasan usia, karena memang namanya tradisi masyarakat, rekreasi masyarakat, ini termasuk salah hobi masyarakat ya. Jadi namanya hobi masyarakat, mereka yang mempunyai hobi dan ketertarikan mulai dari sejak TK sampai umur lanjut usia sekalipun diperbolehkan, tidak ada batasan usia, sampai pokoknya selagi kuat menarik tali busur ini ya kan, Asal kuat tarik ya, asal kuat tarik ya. kuat diperbolehkan. Jadi gini, sekarang karena udah terbentuknya salah satu organisasi Perspati yang dinaungi di bawah Korbi, itu klub-klub yang udah terbentuk ini kita nambah lagi boleh ya gitu. Tidak ada batasan atau bagaimana? Boleh sekali, malah sangat ditunggu-tunggu, malahan sangat ditunggu kehadiran klub-klub baru di Damastraya khususnya, bahkan di Sumatera Barat sangat dihadirkan. Karena salah satu syarat berdirinya Perspati di suatu kabupaten harus sudah ada penggiat-penggiatnya, dan penggiat-penggiat itu tentunya hidupnya di klub dulu. Sekarang yang untuk di Damastraya udah ada klub yang di mana aja? Untuk saat ini klub-klub yang ada di Damastraya yang sifatnya terbuka untuk umum belum ada. Cuma kalau ingin anaknya suka panah atau yang ingin bergabung di olahraga panahan, sementara ini kalau untuk pelajar bisa bergabung di sekolah-sekolahan, contohnya mungkin sekolah SPD adalah Sidikia, kemudian nanti dilanjutnya mungkin di Ulul Albab ya, pesantren Ulul Albab Kota Baru, kemudian di pesantren mana lagi itu. Tapi kalau yang untuk umumnya nanti bisa di Alinia Park ya. Saat ini sudah ada wahana panah sehingga nanti bisa diarahkan ke sana ya. Kemudian di Khurazan Archery sendiri miliknya ketua, yaitu di Balitan Gunung Medan Damasraya. Nanti bisa langsung ke lokasi beliau di tempat workshop beliau. Nah, di sana bisa kalau ingin bergabung menjadi anggota klub Khurazan Club Archery. Kadang-kadang kita berpikir nih, Ustaz Roni, bahwasanya setiap olahraga itu kan ada manfaat bagi diri kita sendiri. Panah ini kalau saya lihat hanya untuk narik-narik ini, ada nggak manfaatnya bagi kita nih? Apa manfaatnya? Sangat banyak sekali kan. Manfaatnya banyak sekali. Kalau melihat dari bentuknya saja, ya, ini kan kokoh dan keras. Ya. Dia membutuhkan tenaga juga untuk membuat dia menjadi kurva atau melengkung seperti ini. Dari awal saja kita sudah membutuhkan tenaga memasang tali, sehingga dengan memasang tali saja kita sudah melatih otot sendiri ya, melatih otot. Kemudian secara tidak langsung ketika penggunaannya dalam teknisnya, yang dibutuhkan ketika kita menggunakan alat ini tentu ketenangan, kemudian konsentrasi ya, itu nanti bisa berdampak baik kepada kita ya, kepada anak-anak atau penggiat yang membiasakan kegiatan olahraga busur ini ya. Bisa melatih kita lebih konsentrasi, kemudian lebih fokus, kemudian lebih tenang ya, karena efek salah satu hikmah dari panah ini karena tidak lepas dari himbauan olahraga panah itu sendiri yang bersifat religi ya, untuk mengenalkannya kepada anak didik kita sesuai sunnah Rasul. Nah, sehingga hikmah di balik olahraga panah ini dia berdampak kepada pemakainya ya,
bahkan niat-niat buruk yang ada di pemakai itu sendiri nanti akan bisa terkikis sesuai selama dia bermain panah dengan bimbingan yang baik ya, di bimbingan baik. Jadi semuanya tergantung pelatih dan pendidik. Baiklah, Roni Jamal, mungkin kita setelah bincang-bincang ini ada sedikit nggak harapan khususnya untuk Kabupaten Damastraya, warga-warga yang ingin bergabung di dalam klub-klub ini, apa aja trik dan trik caranya, silakan disampaikan. Ya. Untuk saat ini bagi yang pemirsa di rumah, bagi yang punya putra atau putri yang ingin bergabung, mempunyai minat bakat olahraga atau kesibukan lainnya yang bisa dibangkitkan atau dimunculkan dari putra putrinya, bisa bergabung di Pespati Damastraya melalui klub-klub yang sudah ada ya. Klub-klub yang sudah ada, baik itu sebagai pelajar di sekolah-sekolah yang sudah ada ekskul panahannya, atau langsung saja dibawa ke Linia Park untuk mencoba wahana panahan di situ. Kalau seandainya nanti tertarik, nanti bisa mulai beransur-ansur untuk menyediakan membeli peralatan ya, sehingga nanti tidak sia-sia. Kemudian bergabung untuk di klub-klub, bahkan untuk membuat klub sendiri dimanapun sangat diharapkan ya, dimanapun membuat klub sendiri sangat diharapkan. Jadi harapan kami nanti kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai minat atau kemauan main panah, silakan memulai dengan berkonsultasi kepada anggota Pespati yang sudah ada ya, kemudian bergabung di klub-klub yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pemerintahan sendiri, harapan besarnya ya tentu kami membutuhkan dukungan segala hal ya, baik itu materi ataupun moral ya. Kemudian untuk saat ini tentu Pespati kan masih belum ada lapangan khusus Pespati ya. Harapannya sih mungkin gor yang kita pakai ya, kemudian menyediakan suatu kamar atau room ya untuk penempatan peralatan-peralatan dan termasuk pengadaan peralatan itu sendiri. Yang mana tahu nanti pemerintahan bisa menuangkan dana dari APBD-nya untuk kebutuhan peralatan-peralatan. Karena tujuan kita nanti ke depannya dari tahun depan kan ada Fornas nih, Pekan Olahraga Nasional yang rekreasi masyarakat ini kan nama ininya Fornas. Kalau KONI kan PON gitu. Nah, kita kan Fornas. Fornas tahun depan itu di Bandung. Nanti kita untuk saat ini dukungan dari pemerintah. Kalau ada dukungannya, kita akan mencoba untuk mencetak-cetak atlet panahan di bawah tubuh Pespati yang akan kita kirim ke Fornas tahun depan. Oke lah pemirsa semua, setelah kita berbincang-bincang, besar harapan bahwasanya Pespati untuk di Kabupaten Damastraya ini berkembang dan maju dan bisa untuk mengikuti event-event internasional atau nasional bersifat nasional yang insya Allah akan diadakan di tahun 2023, yaitu di Kota Bandung. Semoga terwujud apa yang diinginkan. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.